Bentar, saya share screen dulu. Oh, share screen-nya lepas. Saya minta tolong, ini kemarin saya lupa, ini sudah belum ya? Latihan 45, exercise 45. Ada yang ingat ini kemarin sudah belum ya? Yang 45 ini. Ada yang ingat? Di chat silahkan kalau ada yang ingat ini kemarin kita latihan ini sudah atau belum. Latihan yang 45. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Belum ya? Iya, oke, belum. Oke, berarti kita lanjutkan latihan ini ya. Ini semacam latihan gabungan. Jadi kita harus bisa membuat kalimat tanya yang jawabannya di B ya. Jawabannya ada di B, jadi kita harus bisa buat kalimat tanya. Apakah jawabannya apa? Pakai where, when, what, time, why, who, atau what. Misalnya saya kasih contoh. Ini kan jawabannya to the zoo. To the zoo itu adalah tempat ya. Kalau tempat kita tahu pasti pakai where. Nah, kemudian kita lihat ini, when. When itu past tense ya. Past tense. Berarti kita harus pakai bentuk past tense. Where did and go. Ya, when itu kan pergi ya, go. Where did and go? Jawabannya to the zoo atau and went to the zoo. Ya, seperti itu bisa ya. Nah, misalnya kalau contoh kedua yang ditanya itu yesterday. Yesterday kan waktu ya. Waktu kapan? Kapan itu when. Past tense juga karena when. When maaf, ini terputus tadi ya. Terputus. Mudah-mudahan ini recording in progress. maaf ya tadi terputus. Ada gangguan sinyal. Maaf, ntar saya mesti ulangi ya.
Ada gangguan sinyal. Bentar, saya mesti share ulang ini. Oh, terakhir kemarin 43 ya, ya makasih. Nah, yang ketiga ini kan ditanya, nah, yang ketiga kan ditanya, maaf, bentar, layarnya agak error, sebentar ya, mesti atur ulang ya. Yang ketiga itu kan tanya N, berarti who. Kalau who ingat langsung pakai ini ya, kata kerjanya, nggak pakai did. Who, when, who, the, zoo, yesterday. Jawabannya. Oh, terakhir 43 ya, berarti 44 juga belum ya. 44 apa sih? Oh iya, ada 44 ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Ya, berarti kita mulai dari 44 aja dulu ya. Kita mulai dari 44. 44 itu who semua ya, itu menanyakan orang. Tapi hati-hati, kalau menanyakan orang itu kan ada dua variasi ya. Yang subjek atau yang objek. Yang ditanyakan itu can atau posisinya di mana ya. Tergantung hati-hati posisinya. Misalnya ini, saya kasih contoh ya. I saw Ken. Ya kita jadi ini tanya itu kan di sini. Ken. Who did I see? Ini yang ditanyakan itu Ken. Nah, tapi kalau yang soal nomor 5 misalnya, kan posisinya subjek. Yuko. Nah, kalau yang menanyakan subjek itu who, tidak pakai did ya, langsung who called. Nah, jadi beda ya strukturnya, yang menanyakan objek yang di belakang can, who did I see, tapi kalau yang menanyakan objek, misalnya yang nomor 5, Yuko, itu langsung who called, tidak pakai did. Oke, langsung kita coba ya, yang exercise 44 dulu. Silakan yang udah banyak angkat tangan ya. Kita jadi mulai yang exercise 44 dulu. Berapa orang ya, saya lihat ini. Agak banyak latihan. Satu orang satu aja ya. Satu orang satu. Oke, saya mulai. Silakan, nomor 2. Who did Oh ya, betul. Ya, itu ada yang ngoleksi. Who did you see ya? Soalnya kita nanyain ini orang, betul. Who did you see? Ya, betul. Yang ya silakan pilih. who did you talk to? Sebentar, speaker saya ada masalah. Maaf sebentar ya, saya nggak dengar kamu ngomong apa. Sebentar ya. Speaker saya ada agak masalah. Ya, bisa diulangi, Lili. Who did you talk to? Ya, betul. Who did you talk to? Ya. Who did you talk to? Bagus. Pakai to-nya ya, karena ini penting. To-nya itu penting ya. Who did you talk to? Jadi jangan who did you talk aja. Harus ada to-nya di belakang. Who did you talk to? Oke, makasih Lili. You're welcome, sir. Yang nomor 2, Ari, silakan. Number 3,
Who did you visit? Ya, who did you visit ya? Jawabannya Nancy ya. Oke, sip. Makasih. Welcome, sir. Berikutnya nomor 4. Who are you thinking about? Ya, betul. Who are you thinking about? Ya, ada about-nya ya. Ya. Diikutkan. Biasanya emang selalu gitu. Kalau ada talk to atau apa tuh yang ini kita selalu ikutkan. Who are you talking About. about? Oke, makasih. Thank you. Nomor 6. Nomor 6. Who did answer the question? Hati-hati posisinya. Tuh ya, jadi Oh, who answered the question? ya nggak pakai did ya, karena ini Ya. kita subjek. Jadi who Who answered the question? yang langsung who answer Question. the question. Ya, hati-hati ya. Ya, oke, Mister. Yuk. Nomor 7. Mister, Ya, nomor 7. Mr. Lee. Who taught the English class? Ya, bacanya taught ya. Taught. Taught. Who taught the English class? Who taught? Taught the English class. Hati-hati ya, taught itu nulisnya agak sulit. Urutannya T-A-U-G-H-T ya, agak harus biasakan nulis urutan kata-katanya. Huruf-hurufnya agak rumit. Itu gampang buat keliru. Gampang sekali keliru. Kita kebalik-balik huruf G, huruf H, huruf T itu gampang kebalik-balik ya. Jadi nulisnya tuh harus diingat-ingat T-A-U-G-H-T. Ya, bukan T dulu yang duluannya, tapi H dulu. H. Ya, hati-hati. Soalnya itu sering sekali orang salah nulis. Oke, makasih Hud. Si, Sir. Eh, 8, 9, 10 yang belum dulu ya. Amin juga belum kayaknya. Ya, silakan. Nomor 8. Halo. Who have you? Who have you? Who, hati-hati. Who Langsung ya. Langsung. Who Kalau have ditanya you? langsung. Who have you? Help you? Langsung who help you ya. Jadi kalau ditanya subjek itu nggak pakai to be ya, nggak pakai did, do atau apa tuh langsung Okay. help. Who help you? Ya. Who have you? Ya, sip. Oke, biasakan thank ya. you. Sip. Ya. Nomor 9. Yes, sir. Ya. Who did you help? Ya, betul. Who did you Help. help? Gina ya, who did you help? Oke, sip. Thank you. Yes, sir. Terakhir, nomor 10. 10. Wait. I'm going to carry my suitcase. Who carry my suitcase? Ya, oke. Who carry my suitcase ya, oke. Who carry my suitcase? Mr. Oni. Ya. Yang Gimana? number 8. Nomor 8, ya. Bisa nggak kayak gini? Who help me? Ya sebenarnya itu masalah ini sih, masalah ini ya, masalah konteks aja ya. Tapi bisa aja. ya? Itu masalah konteks pembicaraan aja. Oh, oke. Masalah itu masih nggak ada yang salah kok. Itu hanya masalah Jawabnya. Misalnya who help me, misalnya kan kita mengacu ke saya ya, berarti kan Ya. misalnya kita ada barang belum kita bereskan, terus ada yang bereskan, terus kita ya terus nih, who help me gitu. Nah, tapi bisa juga kita nanyanya ya orang yang kita tanya itu who help you, jadi yang nolong kamu tadi siapa gitu. Jadi ini hanya ini aja kok, mau me you itu hanya konteks. Oke. Konteks ini aja kok, jadi nggak terlalu usah. Tapi yang penting itu grammarnya benar, who help. Ya, oke. Itu hanya konteks aja kok, nanti bisa apa aja itu. Berarti yang number 10 itu who carry dong, pakai
Oh iya I betul, salah betul ya. Mesti who carried, benar. Salah carried saya. my suitcase. Ya, karena past tense ya, who carried my Okay. suitcase. Oke. Thank you. Thank you. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita ke yang tadi ya. Langsung ya. Langsung. Yang nomor 4. Silakan nomor 4. Nggak kedengaran suaranya Lili. Ya, silakan. See, Ya, who? did you see? Ya, who did you see? Who did you see? I saw Ali. Oke, makasih. You're welcome. Berikutnya nomor 5. Yes, sir. Where did you saw Ellie? Hati-hati. Where did you see Ellie? Ya, betul. Where did, kalau udah did, balik ke see ya. Where did you see Ellie. Ali? Jangan where did you saw ya. Harus karena past tense-nya udah di did. Nggak boleh double ya. Oke, makasih. Langsung nomor 6. When did you see Ali at the Ya, zoo? ya, when did Did you see you see Ali at the zoo? At the zoo. the zoo? Ya, where did you see Ali at the zoo? Oke, bagus. Sip. Thank you. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 ya. Hati-hati, ini pertanyaannya apa? Ya. Ada because ya. Jadi pertanyaannya, kata tanyanya apa? Why? Why, betul. Why did you go to the zoo yesterday? Ya, why did you go to the zoo yesterday? Ya, why did you go? Ya, why did you go to the zoo yesterday? Because the weather was nice. Ya, oke, sip, makasih. Thank you. Uh, 8 sama 9 ini aja ya, saya gabung ya. Ari, kamu kerjakan 2, ini mirip soalnya. Biar bisa membedakan ya. Langsung 2 nomor. Number 8. Ya. Who did you talk? Who did you talk? pakai to ya? Ini ada talk to. Jadi who Talk to. did you talk to? Who did you talk to? Ya, jangan lupa ya, kalau ada sambungannya ini ditambahkan juga. Who did you talk to? Yang nomor 9? Number 9. Who called? Ya, betul. Who called? Beda ya, jadi ya. Yang satunya kan Dr. Jones ya sebagai objek, sini sebagai subjek ya. Jadi beda cara bertanya. Who did you talk to? Who called ya. Atau kalau misalnya kita ngomong who, kalau kita ini kan I talk to Dr. Jones. Tapi kalau Dr. Jones yang ngomong, Dr. Jones talk. Jadi kita nanya gimana? Who talk? Ya. Siapa yang ngomong tadi? Who talk? Dr. Jones. Sama ya. Oke, makasih. Welcome. Nomor 10. Nomor 10. When did Dr. Jones call? Ya, betul. When did Dr. Jones call? Hati-hati ya, jangan ed ya. Yeah. Call. When did Dr. Jones call? Yes. Thank you. Yeah, thank you, sir. Nomor 11. What? At home What? itu apa? Di rumah. Berarti Di rumah what ya? itu. What ya? Nanya apa itu? Kalau kata Where? ya nama Where are tempat you? ya. Where Ya, are you betul. yesterday? Where are you Hati-hati. yesterday afternoon? Jangan where are karena past tense jadi where Oh, where did you yesterday bukan was. afternoon? Huh? Where? Was ya? Where was? Kan you. Where were you? Betul. Yesterday Where were you
Yesterday afternoon. Afternoon. Yesterday afternoon. Ya. Where were you yesterday afternoon? Afternoon. Ya. Oke. Ya, oke. Thank you. Yep. Nomor 12. Where are you living in? Ya, betul. Where are you living? Ini nggak perlu ya, ini di jawaban ini. Where are you living? Ini kan di jawaban ya. In an apartment. Jadi jangan ditambahin where are you living in, nggak Oh, perlu ya. okay. Jadi bedakan dengan yang ini. Bedakan dengan yang ini. I talk to ya. Tadi mana tuh? Who did you talk to? Dr. Jones. Karena to Dr. Jones ya. Jawabannya tuh hanya Dr. Jones, nggak ada to Dr. Jones. Ya. Nah, tapi kalau ini kan in an apartment-nya di jawabannya. Jadi makanya nggak perlu in-nya. Where are you? You-nya kurang. Where are you living? In an apartment. Ya, jadi in-nya nggak perlu masuk kalau di sini. Okay. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Nomor 13. What is teacher talking about? Ya, what is the teacher talking about? What is the teacher talking about? Ya, ada about-nya. About. Masukkan ya. About ya. What is the teacher talking about? The teacher is talking about grammar. Ya. Oke, about-nya penting ya, dimasukkan. Oke, makasih. Nomor 14. Sir, Ya, what does Annie has in her pocket? hati-hati ya. What does Annie, jangan has ya, tapi balik ke what does Annie apa? Have. Betul, karena S-nya udah di depan. Jadi nggak boleh kita double ya. What does Annie has, nggak boleh. S-nya jadi double. What does Annie have in her pocket? Ya, hati-hati ya. Jadi ini nggak boleh double S-nya. Kalau depan sudah S, belakangnya nggak boleh. What does Annie have in her pocket? Oke, makasih Hud. Terima kasih, Mister. Masih berapa? Masih, habis ya. Oke, habis. Oke, sekarang kita ke ini. Nah, ini kata yang penting. Ini sering di pembicaraan, sering keluar di percakapan. What does mean? Kalau kita menanyakan arti kata, kita menanyakan arti kan sering ya kita pakai kalau kita belajar bahasa asing, pasti sering sekali kita akan belajar, sering sekali kita akan menanyakan arti kata sesuatu. Ya, misalnya pretty. What is the meaning of pretty? Atau what does pretty mean? Itu kita menanyakan arti kata. Dua-duanya artinya sama persis. Ya. Sama-sama artinya sama. What does pretty mean? Atau what is the meaning of pretty? Itu persis. Persis sama. Ya, persis sama arti. Oke. Sekarang ini latihan yang agak sulit ya. Latihan yang agak sulit. Tapi kita coba, nggak apa-apa. Kita coba ya. Kita coba. Ini ada yang sebentar tadi. Sebelum saya ke ini ada yang nanya ini. Sebentar. Ini ada yang nanya nomor 11. Kenapa nggak pakai where did you? Oh, itu yang itu ya. Where did you? Nah, kalau did itu, kapan kita pakai was were atau kapan pakai did? Lihat bentuk kalimatnya. Kalau did itu misalnya gini, kalimatnya itu I went home. I went home itu kan langsung langsung kata kerja. I went home. Nah, itu nanyanya harus pakai did. Ya, I went home. Itu kita bisa aku tanya misalnya what did you do? Jawabnya I went home. Kamu ngapain? Nah, saya pulang. Ya kurang pas ini. Itu kalimatnya agak kurang pas. Tapi kurang lebih begitulah. Ya. I went home.
Nah, itu pakai did. Tapi kalau I was sleeping, atau jangan sleeping deh. Misalnya I was at home. I was at home, kan kata kerjanya itu was. Ya, I was at home. Nah, kalau yang kata kerjanya itu ada was-nya, nanyanya juga pakai was atau pakai were, tidak pakai did. Jadi kalau I was at home, kita tanya misalnya where were you? Bukan where did you? Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi kalau saya kalimatnya itu I was at home, saya di rumah, kata kerjanya itu was ya. Nah, kalau kata kerjanya ada yang was atau were, itu nanyanya juga pakai was atau were. Jadi kalau I was at home, kita tanya misalnya kamu di mana, where were you? Bukan where did you? Ya, jadi bedakan ada dua bentuk tuh ya. Ada yang jawab udah bener kok. Oke. Nah, sekarang ini agak sulit, tapi nggak apa-apa. Kita coba ya, ini latihan yang agak sulit. Saya pengen coba format. Saya share screen-nya mati ya. Share screen-nya mati. Oke, kita coba latihan yang agak sulit ya. Ini latihan yang agak sulit. Tapi suatu saat kalian pasti harus ngalamin ini. Ya, ayo yang berani angkat tangan. Ini latihan agak sulit nih. Saya akan nyoba kalian belajar menjelaskan sesuatu. Mungkin nggak semua ya. Mungkin nggak semua kata. Saya pilih beberapa kata. Saya pilih berapa kata. Nah, saya pilih berpasangan. Ya, siapa dengan siapa nanti dua-duanya buka mic. Gantian bertanyakan ya. Misalnya saya ambil kata saya pikir dulu pakai kata apa ya. Misalnya pakai kata misalnya kata magi. Misalnya kata magi. Kata yang agak sulit, kata magi. Nah, jadi kalian nanti saya tunjuk berpasangan. Yang pertama nanya, what does magi mean? What does magi mean? Jawabannya, magi means, sebenarnya kurang tepat sih, hot. Hot cuaca, maksudnya kalau bahasa orang sini tuh bilangnya sumuk ya. Orang Jawa bilangnya sumuk, ngerti nggak? Panas, panasnya itu panas lembab gitu. Panas lembab. Orang Jawa bilangnya sumuk. Kalau orang bahasa Indonesianya apa ya? Saya kurang tahu. Magi. Jadi maksudnya panas, cuaca panas, panasnya panas lembab gitu ya. Nah, itu artinya magi. Gantian. Oke, silakan yang berani angkat tangan. Ya mungkin nggak banyak lah, tapi ini kita coba ya. Saya pilih kata yang tidak terlalu sulit. Saya pilih pertama dulu ya. Silakan yang berani tunjuk tangan. Yang pertama Desmi dengan Lili Mulyani ya. Desmi dengan Lili Mulyani. Berdua. Saya pilih yang tidak terlalu sulit deh, nggak apa-apa. Coba. Yang pertama, yang nanya Desmi dulu ya. Yang nanya Desmi. Kata ini. Nomor 7. Supermarket. Ya, silakan. Desmi tanya ke Lili. Okay, Lily, what does supermarket means? Supermarket means Please. Apa? You can buy anything. Supermarket. What is supermarket? Pakai kata-katamu sendiri. Bisa. Dikarang aja nggak apa-apa. Nggak usah bener-bener banget. Dikarang aja.
What does supermarket mean? A Apa? store with sell. Ya, a store. A store-nya cukup sebenarnya. Supermarket means a store ya. Ya nggak apa-apa. Nggak usah lengkap-lengkap lah. Saya nggak minta kamu menjelaskan definisi supermarket. Kan ada orang mungkin bingung supermarket. Ya benar-benar nggak ngerti bahasa Inggris. Kamu jawab supermarket is a store. Udah cukup. Ya, supermarket means a store. Ya kalau mau benar lengkap ya mungkin that sells various things atau apalah. Ya cukup ya, nggak apa-apa. Sekarang gantian ya, Lili yang nanya. Ini nomor 4, century. Century. Ya. Lili yang nanya. What is the meaning Oh, of ya. century? What is the meaning of century? Century ya bilangnya, bukan century. 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 Ya, betul. Century is. Century means. Ya. Sorry ya. Apa ya? Century tahu kan? Apa sih, Sir? Abad kah? Abad, betul, abad. Ya, jadi century means. Century mean. Betul, abad. Abad itu artinya dalam bahasa Inggris 1,000 years. 100. Bukan 1000 ya. Ya, 100. 100 years. Ya, 100 years. Ya, century means 100 years. 100 Oke. years. Oke, makasih. Thank you. Sekarang Linda dengan Brandon ya. Yes, sir. Ya, Yes, sir. Linda siap. Ya, Linda yang nanya dulu ya. Linda yang nanya dulu. Okay. Nggak usah yang sulit-sulit ya, yang coba. Nomor 15. Silakan. What is the meaning of ill? Ill means Tahu artinya? Il? kurang tahu, sir. Oh, il itu Saya sakit akan ya. Oh, sakit. Sakit. Sakit bahasa Inggrisnya apa? Selain il? Sick. Sick. Ya, ill means sick ya. Oke. Ill. Gantian ya, Brandon. Ya. Brandon nomor tanyakan ini, nomor 10. What is tadi gimana? What is the meaning of murder? Murder means killer. Kill ya, killer ya, murder. Enggak, murder itu kata kerja ya. Ya, jadi jawabannya kill. Kalau killer itu jadinya murderer, orang yang membunuh itu murderer. Nah, jadi murder itu kata kerjanya. Jadi murder means kill. Oke, sip. Makasih. Thank you. Makasih ya. Ya. Oke, tadi siapa? Sumu. Oh ya, itu benar tuh. Sumu gerah ya. Ya, pokoknya gerah panas gitu lah. Century itu abad ya, century. 1 abad. Century. Oke, kayaknya cukup deh. Tapi paling gitu ya. Ini mah agak sulit nanti. Biasa, jadi nanti belajar buat bentar. Saya nutup jendela, ada bunyi hujan. Suara saya kedengaran nggak? Ini hujan tiba-tiba lebat banget di tempat saya. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terganggu. Di sini kalau hujan itu biasanya sangat mengganggu sinyal. Oke, nah sekarang seperti yang tadi ya, seperti yang tadi sekarang, tapi seperti latihan sebelumnya, tapi kalian harus ngarang sendiri ya.
ngarang buat pertanyaan yang jawabannya yaitu yesterday, my brother, atau apa. Misalnya yesterday gampang ya. Misalnya when did you arrive? When did you arrive yesterday? Ya kan past tense ya, yesterday itu kemarin past tense. When did you arrive? Kalau my brother misalnya, who took my book? Siapa yang ngambil bukuku? Who took my book? Took itu past tense dari take ya. Who took my book? Kurang jelas. Who took my book? My brother. Oke, seperti itu ya. Oke. Satu orang satu ya, silakan. Yang tadi nggak apa-apa deh, ngulang lagi. Ya, silakan, Desmi. Nomor 3. A new pair of sandals. What did you buy in the supermarket? Ya, betul. Why sih? What Did you buy? did you buy? What did Did you buy at the supermarket misalnya ya? A new pair of sandal? sandals. Ya. Sip, bagus. Yeah, You. thank you, sir. Nomor 4, itu waktu ya. At 7:30. When Pertanyaannya did you kira-kira go to school? when did you go to school ya? When did you go to school? At 7:30. Ya. Ini kalau nggak pakai did juga boleh ya. Kalau kita pakai do juga boleh ya. Kan ini perginya biasanya tiap hari kan. When do you go to school? At 7:30. Boleh juga ya, mau did, mau do sama. Oke, makasih Lili. You're welcome. Berikutnya, nomor 5. Where do we have dinner? Where do you have dinner? Benar? Ya, agak kurang pas dikit sih. Where do we have dinner? Jadi, ini kan, kalau ini kan kondisinya kayaknya agak, cara grammar benar, cuma agak aneh aja. Maksudnya, kalau kamu udah dalam restoran, kan rasanya agak nggak mungkin ya, nggak tahu namanya. Ini kan, jadi misalnya, Oh, kalau kayak gitu gini aja. Where are you? ya betul. Where are you Now. now? Boleh. Atau where are you having dinner juga boleh ya. Where are Nah. you now? Where are you having dinner? Kita nelpon teman ya. Nelpon teman kan, ya. Where are you having dinner? Kamu makan malam di mana? Kita nelpon, jangan bisa kan? Where are you now? Ya boleh. At Rossini's restaurant ya. Oke. Oke. Sip, makasih. Nomor 6. Yes, Mister. Ya, number 6, please. Okay. This afternoon. This afternoon. When do you play basketball? When? Kalau this afternoon, ya bisa sih. When do you play basket? Walaupun sebenarnya grammarnya agak kurang pas. Kalau kita nanya when, kalau kita tanya, ini kejadiannya mestinya nggak sekarang ya, mestinya nggak sekarang. Kejadiannya itu entah, lebih masuk akal kalau ini kejadiannya itu belum terjadi ya. Oh, Lebih masuk akal kan jawabannya sore ini. Lebih masuk akal itu kan kejadiannya belum terjadi. Jadi lebih enak itu when will, akan ya. When will you play basketball? Kamu kapan kamu akan main basket sore ini? Jadi kita nggak mungkin kan nanya itu kejadiannya
orang sedang main kok malah nanya kamu. Jadi mestinya kan kejadiannya mestinya belum terjadi ya. Jadi lebih enak kalau kita buat jadi future bentuk ke depan. When will, pakai will ya kalau nanya akan. When will you play basketball? Jawabannya this afternoon. Oh nanti sore. Kan enak ya artinya. Oke, makasih Ruth. Makasih, Sir. Nomor 7. Where do you live? Where do you live? Ya, betul. Gampang sekali ya. Where do you live? Ya, in an apart. Kamu tinggal di mana? Oh, tinggal di apart. Sip. Thank you. Oke, sudah habis. Ada yang angkat tangan lagi. Saya lanjut ke yang berikutnya aja ya. Berikutnya aja, ini apa sih? Saya loncatin aja deh. Ya, saya ini aja. Saya loncatin aja. Kita sedikit ingat, kita sedikit demi sedikit belajar ini ya, irregular verb. Jadi belajar menghafalkan kata past tense ya, kata kerja untuk past tense. Saya bacakan ya. Break itu broke. Break itu artinya bisa macam-macam ya. Break itu bisa memecahkan. Salah satunya memecahkan ya. Past tense-nya itu broke. Ya, fly terbang, fly itu jadi flew. Fly itu jadi flew. Hear itu mendengar. Jadi heard. Hear, heard. Hati-hati ya, bedakan hear dengan listen. Kalau listen itu mendengarkan dengan perhatian. Kalau hear itu hanya mendengar sekilas lalu ya, I hear. Tapi kalau kamu mendengarkan dengan seksama, mendengar dengan perhatian, itu listen. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, hear dengan listen itu beda. Leave. Leave itu jadi left. Leave itu pergi, meninggalkan. Ya, meninggalkan. Atau pergi. Leave jadi left. Meet itu bertemu. Ya, bertemu. Meet jadi met. Meet jadi met. Pay itu bayar ya. Pay jadi paid. Ring jadi rang. Ring itu membunyikan bell atau nelpon sebenarnya juga bisa ya. Zaman dulu tapi ya kalau sekarang orang jarang pakai ring. Ya mungkin karena telepon itu bunyinya nggak ring lagi ya. Ring. Send itu mengirim. Send ini hampir sama, pengucapannya hampir mirip. Cuma yang send yang past tense itu agak dimatikan di belakang. Send dengan send. Agak T, agak dimatikan. Send. Yang itu kan send. Send dengan send. Nyanyi, sing jadi sang. Sing, sang. Speak, bicara jadi spoke. Take, mengambil jadi took. Take jadi took. Wake up jadi woke up. Hati-hati ya, bedakan wake up dengan get up. Get up itu berdiri, bangkit dari tempat tidur. Wake up itu membuka mata. Ya, wake up itu membuka mata. Kalau get up itu keluar dari bangkit dari tempat tidur, itu get up. Ya. Atau misalnya kita bangkit dari posisi manapun sih, misalnya dari kursi, kamu disuruh bangun, get up, bisa juga. Nggak harus dari posisi tidur ya. Pokoknya kita bangun dari duduk, bangun dari di lantai, get up ya. Tapi wake up itu membuka mata. Ya, kita lihat sedikit contohnya. Break ini mematahkan di sini artinya ya. Broke merusak, mematah. Sometimes a person breaks an arm or a leg. Artinya di sini, kalau di sini bukan mematahkan. Maksudnya tangan kita patah ya, tangan kita patah karena kecelakaan, bisa. Jadi kalimatnya itu sometimes a person breaks an arm or a leg. Kadang-kadang orang itu bisa patah tangan atau patah. Nah, ini strukturnya agak beda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan diterjemahkan harafiah. Kalau terjemahan harafiah kan sometimes a person breaks an arm or a leg. Itu misalkan kita langsung kadang-kadang seseorang mematahkan. Nah, kalau mematahkan kan rasanya sengaja ya. Nah, dalam bahasa Inggris breaks an arm or a leg itu nggak sengaja. Jadi ya tangannya patah gitu. Kadang-kadang orang itu tangannya patah atau kakinya patah. Jadi bukan mematahkan ya. Jadi bukan orang sengaja mematahkan artinya. Artinya patah karena kecelakaan biasa. Sometimes a person breaks an arm or a leg. I broke, past tense ya. I broke my arm. I broke my arm itu artinya tangan saya patah. Bukan saya mematahkan tangan saya ya. Hati-hati. Jadi
bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu kadang-kadang bisa beda jauh gitu. Walaupun strukturnya kan I broke my arm itu seperti saya mematahkan tangan saya. Nggak begitu. Maksudnya ya tangan saya patah karena kecelakaan atau karena apapun. I broke my arm 5 years ago. Oke. Jadi 5 tahun yang lalu tangan saya patah. What happened 5 years ago? You broke your arm. Dia kan nanya ke, ini guru ya, guru cerita, tangan saya patah 5 tahun yang lalu. Kemudian dia bertanya, what happened 5 years ago? Nanya, muridnya menjawab, you broke your arm. Tangan gurunya ya, you broke your arm. Nah, kemudian berikutnya, gurunya nanya lagi ke muridnya, did you ever break a bone? Kalian pernah patah tulang nggak? Did you ever break a bone? Ada murid yang jawab, yes, I broke my leg 10 years ago. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Artinya di break itu dengan arti patah, kalau kita patah tulang atau patah kaki, patah tangan, agak sedikit strukturnya agak beda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi I break my leg itu artinya kaki saya patah. Ya, bukan saya mematahkan kaki saya ya. Oke. Yang berikutnya, sometimes I fly home in an airplane. Sometimes I fly home in an airplane. I flew home, past tense ya, in an airplane last month. What did I do last month? What did I do last month? Jawabannya ya, I flew home. When did you fly to the city? Last month. I fly home atau I flew home itu maksudnya pulang kampung ya. Pulang kampung naik pesawat. I fly home. Artinya bukan saya bawa pesawat pulang ya. I fly home itu maksudnya ya saya pulangnya naik pesawat. Ya. Saya pulang kampung naik pesawat, atau saya kembali ke tempat tinggal saya naik pesawat ya. Itu pakai bahasa Inggrisnya I fly home. Atau kalau past tense I flew home. Yang berikutnya, I hear birds singing every morning. Past tense-nya I heard birds singing yesterday. Ya, jadi lihat ya, I hear birds singing every morning itu present ya. Present every morning, setiap pagi. Sementara past tense, yesterday I heard birds singing. Bayar yang berikutnya, bayar ini apa sih? Bayar sewa. Sewa apartemen, sewa kos. I pay the rent every month. I pay the rent every month. Saya bayar uang sewa di setiap bulan. Present tense ya. Past tense-nya I paid the rent last month. I paid the rent last month. Saya bayar uang sewa bulan yang lalu. Oke. Send dengan send. Send dengan send. Tutup kasih. Oh, kecil ya. I send my mother a gift every year on her birthday. Present tense ya, setiap ulang tahun, berarti setiap tahun ya, every year on her birthday. Past tense-nya I sent my mother a gift last year on her birthday. Past tense ya, last year. Leave. Leave itu biasa kalau kita pulang itu sering pakai for. I leave for school, saya pulang sekolah. I leave for school at 8 every morning. Sorry, bukan pulang. I leave for itu berangkat artinya. Saya berangkat sekolah. I leave for school. Leave, pakai leave itu karena meninggalkan rumah maksudnya. Leave itu sebenarnya artinya meninggalkan. Tapi leave for school itu maksudnya meninggalkan rumah menuju sekolah. I leave for school at 8 every morning. Nah, tapi kemarin saya bilang I left for school yesterday at 8 a.m. AM itu untuk pagi ya, sebelum jam 12 siang. At 8 a.m. Meet dengan met. I meet new people every week. Saya bertemu dengan orang baru setiap minggu ya. I meet new people every.
Yesterday I met my friend. Ya, yesterday I met. Saya bertemu. Meet jadi met. Take itu memang artinya mengambil, tapi bisa juga artinya mengantar di sini ya. I take my younger brother to the movies every month. Saya mengajak, mengantar, mengajak ya. I take my younger brother to the movies every month. Saya mengajak adik saya ke bioskop setiap bulan. Ya, past tense-nya I took my younger brother to the movies last month. Take jadi took ya. To the movies itu artinya ke bioskop ya. Ini biasa dalam bahasa Inggris. To the movies. To the movies. Wake dengan woke. I usually wake up at 6. I usually wake, saya biasanya present tense ya. I usually wake up at 6. Tapi pagi ini, this morning, I woke up at 6:30. Telat bangun, telat setengah jam ya. This morning, I woke up at 6:30. Wake jadi woke. Speak, spoke. Speak, bicara. I speak to many students every day. Saya bicara dengan banyak murid setiap hari. Tapi kalau past tense, before class today, I spoke to siapa? Someone ya. I spoke to. Ring, rang. The phone in our apartment rings a lot. The phone in our apartment rings a lot. Jadi telepon di apartemen kami sering berbunyi. Rings ya, telepon berbunyi. Rings a lot. Past tense-nya, this morning it rang at 6:30 and woke up. Ring jadi rang. Sing jadi sang. Ya, I sing in the shower every morning. I sang in the shower yesterday. Nah, break ini kan itu ya, merusak, memecahkan ya. Sometimes I break things. This morning I dropped a glass on the floor and it broke. Oke, kurang lebih ini ya. Kita masih punya 5 menit. Ya, cepat aja bisa kok. Jadi, silakan angkat tangan, kita latihan cepat aja. Ini kita pilih kata yang tepat ya. Langsung aja ya. Yes, sir. Silakan, nomor 1, silakan. What happened to your finger? I break it in a soccer game. Past tense ya. Oh, I broke. I broke it. Udah lewat kan ya? Ayo, kan udah lewat. Jarinya udah patah ya. I broke it in a soccer game ya. Sip. Break ya. Sip. Berikutnya nomor 2. What did you talk to at the director's office? Jawabannya hati-hati ya, past tense ya. spoke Betul. to the secretary. Ya, I spoke to the secretary. Ya, atau sebenarnya kalau pilihannya nggak ada sih, tapi I talk to the secretary sama aja sebetulnya. Jadi kan ini kita nyari pilihan katanya ya. I spoke to the secretary. Oke, thank you. Berikutnya nomor 3. When did Jessica leave for Europe? She flew for Europe 5 days ago. Jangan, flu itu nggak boleh. Kalau flu Apa? itu harus secara arti bisa, tapi kalau flu harus pakai to. Nah ini kan for. Oh, live lah. Ya harus pakai Sleep. ya. Harus pakai Sleep. live. Sleep. Past tense-nya jadi ini past tense ya. Live jadi Tambah D. left. Oh, left ya. Oh, she left. Oh, Live itu jadi okay. left. She left for. Ya boleh flu, tapi flu itu sambungannya to ya. Oh, oke. Ya si flu. Fly atau fly kan past tense-nya flu ya. Kalau flu itu harus sambungannya fly itu pakai to. Tapi kalau ini kan kebetulan soalnya pakai for, jadi harus left for ya, leave for ya. Left for Europe 5 days ago. Jadi ya. Oke. Bahasa Inggris itu banyak ya, itu yang agak misalnya fly harus sambungannya to, left sambungannya for, itu banyak sekali yang kayak itu. Yang kalian kalau lama-lama terbiasa. Nomor 4.
Nomor 4. Did you write Ted a letter? No, but I sent him a postcard. Betul. Send him a postcard. Past tense ya. Oh, but I sent him a postcard. Oke, thank you. Thank you, sir. Ada berapa soal? Oh, masih agak banyak. Waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Kita lanjutkan aja nanti kita sampai sini. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan tanggal nomor 5 nanti minggu depan kita lanjutkan. Ya. Hari ini sampai sini aja. Selamat malam. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat beristirahat. Tony-nya nggak ada ya. So, kita lanjutkan aja di Tony-nya masih. Ketua kelasnya masih ini. Apa saya yang N ya? Recording. Ketua kelasnya sebenarnya pakai HP ini kayaknya. Pakai Tony-nya. Loh, malah nggak ada. Oh, ketua kelasnya nggak ada. Oh, saya kayaknya mesti end sendiri. Ini ketua kelasnya hilang nih. Saya mesti end sendiri. Oke. Recording saya stop dulu.